warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah bacaan kita di halaman 11. 8 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumil hidayah. Masih membicarakan tentang syafaat ya. Nah, Nabi memiliki syafaat khusus, namanya syafaatul ujma, atau disebut juga maqam mahmuda, karena seluruh makhluk akan memuji Nabi, cuma Nabi kita yang bisa melakukan itu, syafaatul ujma. Ketika orang dalam keadaan tidak jelas harus kemana, harus bagaimana, cuma kemudian asyafaatu, kemudian ada lagi syafaat namanya fi idkhali qaumin al-jannata. Ada syafaat di mana syafaat ini bisa memasukkan satu kaum al-jannata, bisa memasukkan orang-orang ke dalam surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Wahadihi, dan syafaat ini min khasa'isihi sallallahu alaihi wasallam, ini khusus diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, diberikan kepada Nabi. Kala dikolah, seperti perkara yang sebelumnya kemarin, Abu Bakar dengan 70.000 orang, yang 70.000 orang masuk ke surga tanpa hisab, nggak perlu menerima buku catatan amal, nggak perlu ditimbang, nggak perlu ini. Wah, itu mah jalan tol, itu mah VIP kelasnya, itu mah khusus tuh, orang-orang khusus itu khusus diberikan oleh Nabi, dipimpin nanti oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar nggak menerima buku catatan amal, nggak perlu ya, ditimbang, nggak perlu. Jadi yang tiga hisab cuma itu, orang-orang tertentu saja. Cuma syafaat itu kemudian ada lagi syafaat piman istahaku duhulan nari, untuk orang-orang yang dipastikan masuk neraka, udah dipastikan ponisnya neraka, tapi akhirnya falam yadkhuluha, lalu orang-orang ini nggak masuk neraka karena dapat syafaat dari Rasul. Ada tuh ya, hukumannya setelah diadili pengadilan, keputusannya adalah neraka, kemudian dapat syafaat dari Nabi, nggak jadi masuk nerakanya. Nah, luar biasa. Ada semua syafaat itu, kemudian ada lagi syafaat fi ziyadati darajati, menambahkan pangkatnya, derajatnya fil jannati, di surga. Bagaimana orang yang enggak masuk neraka tetap dapat syafaat dari Nabi? Syafaatnya adalah kenaikan pangkat, levelnya naik, derajatnya naik. Cuma syafaat itu kemudian ada lagi syafaat fi qaumin minas sulahai, pada orang-orang yang soleh, liyatajawajallahu anhum, agar Allah memaafkan mereka fi taksirihim minat taati, di dalam keteledorannya dalam ketaatan kepada Allah. Kita sholat kadang-kadang ada dimana kita agak teledornya, ibadah agak kurangnya ya, agar Allah memaafkan itu kekurangannya, keteledorannya dimaafkan loh, dianggap sempurna. Itu kalau dapat syafaat. Cuma syafaat itu fi ikhraji man udhilan nar, kemudian ada lagi syafaat untuk mengeluarkan orang
yang dimasukkan ke neraka minal muwahhidin, dari ahli-ahli tauhid, orang yang mengesahkan Allah. Wahadihi, syafaat ini latuh tasubihi, tidak dihususkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bal yusarikuhu, tetapi syafaat ini sifatnya berserikat, bersekutu pihak di dalam syafaat al-anbiya wal malaikat, al-anbiya wal malaikat wal mu'minun, mengeluarkan orang yang sudah di neraka. Nah, syafaat ini sifatnya umum, diberikan bukan hanya kepada Nabi kita saja, kepada seluruh Nabi, bahkan para malaikat bisa memberikan syafaat. Makanya ketika kita membaca salawat kan ada makna salawat dari malaikat adalah doa dari malaikat. Malaikat bisa menjadi saksi dan malaikat juga akan bisa memberikan syafaat juga. Wal mu'minun, bahkan mendapatkan syafaat dari orang-orang beriman, orang lainnya. Jadi ceritakan ada orang yang biasa berjamaah kayak begini, ya ternyata di surga kawannya nyariin, mana nih orang kok nggak ada ya, gitu. Begitu dicek ternyata ada di neraka. Terus kawannya ini pengen ketemu orang ini dulu, ya Allah, orang ini kan bareng sama saya. Tuh. Terus Allah perintahkan agar orang tersebut jemput. Ya. Udah di neraka, keluar tuh. Ya. Gara-gara ada orang-orang yang beriman, ada kawannya, mungkin kawan sepengajian, biasa bareng, ya Allah, dia kan biasa bareng sama saya, ya Allah, duduknya juga dekat saya. Tuh bisa. Makanya penting kumpul dengan orang-orang soleh. Kumpul di pengajian, belajar gak cukup dengan YouTube doang. Kalau di YouTube gak kenal sama gurunya masalahnya. Boleh, silahkan, gak ada masalah. Buat penambahan wawasan kita gak ada masalah. Cuma satu, gak ada silaturahimnya. Dua, gak kenal sama gurunya. Rugi kalau gak kenal guru. Kalau banyak guru, untung. Jadi guru juga merupakan bagian dari pemberi syafaat untuk kita. Cuma syafaat itu fi tahfibil ajab. Kemudian ada lagi syafaat untuk meringankan siksaan liman istahaqal khulud, bagi orang yang sudah dipastikan kekal finari di neraka tiba di awqatin pada sebagian waktu. Ka'abi Thalib, seperti Abu Thalib, dalam keadaan-keadaan tertentu diringankan siksaannya. Abu Thalib itu ayahnya Sayyidina Ali, paman Nabi, begitu cinta sama Nabi. Tapi sampai akhir hayat itu tidak menyatakan iman kepada Nabi. Udah sayangnya luar biasa, dekatnya luar biasa kepada Nabi. Nah. Cuma syafaat itu pi'atalil musyrikin. Kemudian ada lagi syafaat untuk anak-anak kecil al-musyrikin, anak-anak kecil dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Anak-anak kecil meninggal walaupun dari ayah ibu yang kafir, tetap aja dia mah ahli surga. Banyak kalau orang kafir mendingan anak-anaknya yang masih kecil mati masuk surga walaupun ayah ibunya kafir, walaupun ayah ibunya musyrik. Lihat dulu jannah agar mereka masuk ke dalam surga. Suma syafa'atu, kemudian syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam liman mata bil Madinah, bagi orang yang mati di kota Madinah, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, kemudian meninggal di sana, mendapatkan syafaat dari Nabi. Ya, nggak disiksa kalau meninggalnya di Madinah. Makanya ketika orang umroh, orang haji, udah gak usah didoain biar kembali lagi. Untung sebetulnya kalau dia sedang menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh, meninggal di sana, untung. Ya, di tempat yang begitu mulia, di tanah suci. Tuh. Walaupun kita minta sekalipun, kalau bukan rezeki kita nggak bisa. Nggak bisa.
yang bahagia mas seperti Mbah Mun tuh. Begitu berharap agar wafat ke sana diijabah. Terus begitu cintanya kepada istri Rasul, ada sairan-sairan khususnya. Makamnya juga dekat Siti Khadijah, yang luar biasa. Nah. Jadi wafat di kota Madinah. Kan nggak jauh berarti dari Nabi, ya. Kalau di Madinah nama pemakamannya Baqi, di tanah suci Mekah namanya Ma'la. Waliman sobaro, dan syafaat untuk orang yang sabar ala la'waiha, atas kesulitan-kesulitan yang terjadi ketika ia menunaikan ibadah haji umroh di kota Madinah. Mekah kan kadang-kadang ibadah di berat, susah. Tapi sekarang mah ringan. Ya transportasinya udah enak, logistik dan segala macamnya udah enak. Pada masa lalu, ya Allah, orang ibadah haji pakai onta, ya, nggak pakai onta kan susah, perjalanannya susah. Di sana juga nggak ada tempat-tempat khusus, nggak seperti sekarang ada hotel, penginapan, dilayani semuanya. Udah sabar. Di sana ngalamin ini, ngalamin itu, sakit di sana juga kadang-kadang sakit karena berbeda cuaca dan lain sebagainya. Dia sabar, itu akan mendapatkan syafaat. Waliman jarahu, syafaat bagi orang yang berziarah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da mautihi, setelah wafatnya Nabi, bisa ziarah ke makam Nabi, itu dapat poin khusus, nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Ya. Jangan sampai orang menunaikan ibadah haji atau umroh kemudian enggak ziarah kepada Nabi, songong, enggak punya adab sama Nabi. Ya, kapan lagi? Enggak ada makhluk terbaik, manusia terbaik kecuali Rasulullah. Mumpung di sana ziarah ke kubur Rasulullah. Jasad kita begitu dekat dengan jasad Rasulullah. Nah ini ada lagi syafaat waliman ajabahul mu'ajjina, syafaat bagi orang yang mau menjawab itu orang al-mu'ajjin, akan orang-orang yang mengumandangkan azan. Ketika orang mengumandangkan azan kemudian ia biasa menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia jawab sampai selesai itu, ya, kelak akan mendapatkan syafaat. Maka ketika ada yang ajan dengerin kemudian jawab. Ketika banyak yang ajan pilih salah satu saja, tidak harus semuanya repot. Wada'alahu, kemudian dia berdoa untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bil wasilati, tidak lama berdoa kepada Nabi dengan wasilah. Kita doa setelah itu, Allahumma rabba haji da'watit ta'amah wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah. Kita baca doa semacam itu, kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi, ya. Kadang-kadang walaupun kita tahu malas banget jawab, ya, malas jawab, malas berdoa, padahal ini kesempatan luar biasa. Ini kesempatan untuk nanti mendapatkan banyak syafaat. Bisa jadi syafaat ya dari menjawab ajan, ya, syafaat dari macam-macam tadi kita dapatkan, dari ini dari itu, poinnya gede, ditetapkan masuk neraka, akhirnya surga. Waliman sholat alaihi, dan syafaat bagi orang yang selalu berselawat kepada Nabi alaihi, liman sholat kepada, dan syafaat bagi orang yang selalu bersolawat alaihi kepada Nabi lailatal jumu'ati wa yaumaha, selalu bersolawat kepada Nabi di malam Jumat atau di siang hari Jumat. Jadi amalan yang diutamakan di hari Jumat adalah banyak bersalawat kepada Nabi.
Jangan kurang dari 100 kali kita berselawat kepada Nabi, baik malam Jumat maupun hari Jumatnya. Tuh, ya jangan sia-siakan itu hari Jumat. Sayyidul Ayyam, ya penghulu segala hari. Banyak berselawat kepada Nabi. Orang yang biasa berselawat kepada Nabi, baik malam Jumatnya ataupun siang hari Jumatnya, orang ini akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Jangan sia-siakan. Makanya kenapa di masjid-masjid kita berselawat. Ini mengingatkan jamaah, belum tentu di rumahnya dia berselawat. Cuma kadang-kadang waktunya mepet banget. Ya, baru juga 10 udah. Gak bisa diandalkan kalau di masjid. Makanya dari rumah atau malam, kalau bisa tiap hari kita bersalawat. Dan di hari Jumat jangan pernah melupakan membaca salawat kepada Nabi, baik malamnya maupun siangnya. Yakin baca salawat. Ya, yang pendek aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang begitu aja kita baca. Penyakit kapanpun boleh, asal di tempat-tempat yang tempat. Iya, nungguin pelanggan mendingan juga. Nah, itu luar biasa orang yang bisa memanfaatkan waktunya. Ya. Dulu ada orang yang berjualan di kios, ya, ketika nggak ada pelanggan dia baca Quran, dia hadiahkan bacaan-bacaannya untuk orang tua. Ya Allah, orang tuanya bahagia banget. Nah. Waliman hafadhu arba'ina hadisan, dan ada lagi syafaat bagi orang yang hafal sebanyak 40 hadis. Hadis ini tapi bi amridin, hadis yang berkenaan dengan urusan-urusan keagamaan. Hafal 40 hadis. Makanya ulama menyusun ada hadis arba'in an-nawawiyah. Ada banyak, termasuk uspur juga itu 40 hadis. Kalau mau itu uspurnya yang akan kita baca. Hafal 40 hadis yang berkenaan dengan masalah-masalah agama. Ada yang hafal di sini? Makanya santri itu diwajibkan tuh minimal 40 hadis itu. Ya, 40 hadis. Orang yang hafal 40 hadis saja. Kita mah, aduh apa ya hadisnya? Innamal a'malu binniyat, alhamdulillah itu juga. Tuh. Hafal 40 hadis. Banyak tuh ulama menyusun kitab-kitab di mana sesungguhnya hanya 40 hadis saja. Wa amilalah, dan mengamalkan, ya, hadis-hadis tersebut diamalkan. Terus waliman shoma sa'bana, ada lagi syafaat untuk orang-orang yang biasa berpuasa di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kemarin sebelum bulan Ramadan, rutin di bulan Sya'ban. Ya, ini keterangannya dari banyak kitab, termasuk ini kan karangan-karangan Syekh Nawawi bin Umar, ya, sebagai guru besar saat di Mekah, Madinah. Dia mengatakan, wah itu hadisnya enggak, banyak banget, bukan satu kitab besar mengatakan itu. Ya, masa kita membaca Syekh Nawawi yang ulama luar biasa, ulama Hijaz. Bagi orang yang yang biasa berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Tapi jangan setelah nisfu Sya'ban. Tadinya di awal bulan Sya'ban enggak berpuasa, setelah nisfu Sya'ban baru berpuasa. Cuma makruh, pada sunat. Waliman shoma Sya'bana, dan syafaat bagi orang yang biasa berpuasa di bulan Sya'ban lihubbihi, karena mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siamahu akan puasanya itu. Oh, Nabi biasa berpuasa di bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban kata Nabi, syahri, bulanku. Saya berpuasa karena cinta kepada Nabi.
nggak bisa kita banyak-banyak, ya dapat 3 hari juga alhamdulillah. Waliman madah dan syafaat bagi orang yang biasa memuji ilal bait, ke ahlul bait, keluarganya Nabi, ya, bikin selawat berbentuk pujian seperti halnya Mbah Maimun dan banyak lagi muji seluruh ahlul bait, Sayyidina Ali, Hasan, Husain, wa alaihim, yakni memuji atas mereka. Nggak boleh mencaci ahlul bait, nggak boleh, terputus nanti syafaat dari Nabi. Wa amal mu'minun, adapun orang-orang beriman itu alladzina matu ala dinil Islam, orang yang mati membawa agama Islam. Wa in taqaddama minhum kufrun, meskipun mendahului minum dari mereka itu kufrun, kekufuran, fafil jannati khaliduna, maka kelak akan masuk ke dalam surga dalam keadaan kekal. Orang yang mati dalam keadaan Islam walaupun sebelumnya kafir, dari kecil kafir, menjelang kematiannya masuk Islam, menjelang kematiannya dia akan masuk ke dalam surga, kekal abadi di surga meskipun sebelumnya kufur. Ada orang untuk mati gitu tuh, ya, masuk Islam pagi, belum melaksanakan syariat Islam, dia belum sholat johor, sebelum sholat johor udah mati. Itu ibarat bayi yang baru lahir, ya, walaupun sekian lama, udah puluhan tahun ya dalam keadaan kafir, tapi bisa jadi orangnya semacam ini karena banyak berbuat baik kepada orang walaupun dia kafir, peduli ya sama manusia, Allah berikan hadiah sebelum kematiannya masuk Islam. Orang-orang yang mu'alaf, yang tadinya kafir, masuk Islam, kemudian mati, kelak nanti begitu dia masuk surga, di surga itu kekal. Wala yasihu, dan tidak sah yadkhulul jannata, bahwa mereka masuk ke dalam surga, summa yadkhulun nar, kemudian mereka masuk ke dalam neraka. Enggak ada hadis sahih, enggak ada keterangan, enggak sah bahwa orang yang sudah masuk ke dalam surga kemudian masuk ke neraka, enggak ada. Beda orang yang masuk neraka. Orang yang masuk neraka bisa jadi kemudian dia akan masuk surga. Tapi kalau udah di surga enggak mungkin ya, masuk neraka. Oh, kesalahan. Ya. Li'anaman yadhul jannata, karena sesungguhnya orang-orang yudhilul jannata atau yadhulul jannata, yang masuk al jannah ke dalam surga, la yahruju minna, tidak akan pernah dikeluarkan lagi dari neraka. Enggak ada ceritanya, enggak ada keterangan orang yang sudah di surga akan dikeluarkan lagi dari surga. Dalilnya sangat jelas, Allah Ta'ala, bagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma hum minha bimukhrijin, wa ma hum, dan tidaklah mereka minha dari surga, bimukhrijin, mereka dikeluarkan, enggak akan pernah, kata Allah. Yang sudah masuk ke surga akan keluar dari surga, enggak. Fadhulu fil jannati, maka masuk ke dalam surga itu satu, imma biduni duhulin nari bil maroti, masuk ke surga ada kalanya tanpa masuk neraka sama sekali, ya, baik masuk surganya tanpa mengalami masuk neraka sama sekali, awbada duhulin nar, atau masuk surganya setelah masuk ke dalam neraka biqadri janbi, seukuran dosanya habis, diangkat masuk ke dalam surga. Kalau udah masuk ke surga enggak balik lagi ke neraka, enggak.
Ada yang masuk surga tanpa harus masuk neraka sama sekali, ataupun ya masuk ke surga setelah masuk ke neraka sebelumnya. Sudah masuk ke dalam surga pasti kekal selama-lamanya, nggak akan pernah keluar lagi. Tapi jalan-jalan ke neraka bisa. Orang surga jalan-jalan ke neraka bisa, nggak akan kebakar karena Allah ridho. Malaikat Malik bolak-balik ke dalam neraka nggak ada masalah itu ya. Jadi kalau orang surga mah bisa wisata ke neraka, jalan-jalan. Orang neraka nggak bakalan bisa. Jangankan ke surga, yang mencium bau surganya juga nggak bakalan dapat. Gitu. Dan nanti wa amal kafiruna minal insi wal jinni. Nah, adapun orang kafir nanti. Sambungan dengan mengajim tadi. Banyak orang walaupun merdu suaranya, nampaknya panjang, tapi mereka itu mengucapkan Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hukumnya bagaimana? Kedua, mengucap asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, bukan sin gede, baca sin kecil. Apa benar? Ketiga, hayya 'alal shalah, hayya 'alal shalah, bedaan hayya 'alal shalah kecil mengapa dibaca gede. Apa benar itu begitu? Terima kasih. Ya mau ajin, ya pastinya harus tahu ya, mana huruf hak besar, hak kecil, tulisan huruf-hurufnya harus pasokah ya, bacanya memang banyak banget itu yang kayak begitu. Yang bacanya salah mah nggak ada kesunahan untuk dijawab, orang bacanya juga salah ya. Hak kecil iya itu, karena salah cara mengumandangkan ajannya juga banyak kok. Asyhadu jadi asyhadu alla asyhadu alla ilaha udah asyhadu, terus hayya 'alal shalah besar. Nah, yang kayak begitu satu nggak ada kesunahan untuk dijawab. Yang kedua memang harus memperhatikan orang-orang yang ngajin itu. Ya. Ada yang hayya 'alal shalah, hayya 'alal salah. Ada itu dibaca. Makanya perhatikan bacaan Quran, perhatikan tuh huruf-hurufnya, perhatikan. Apalagi kita nggak ngerti nahu, sorok, ilmu alat. Itu harus perhatikan banget ya. Jangan sampai sering mengumandangkan aja tapi salah lagi. Ya bagus itu pertanyaannya, jadi mengingatkan kita ini ya, terutama bagi yang biasa mengumandangkan aja. Baca kan itu sering dengar, sering lihat tulisannya, baca mana yang hak besar, mana yang hak kecil, mana asyhadu, mana asyhadu, beda banget artinya ya, antara asyhadu dengan asyhadu. Asyhadu maknanya kalau sin kecil maknanya adalah apa, harimau. Asad ada maknanya asyhadu, maknanya banget beda tuh ya. Perhatikan ini. Dan ketika kita tahu ini ya, alangkah baiknya kita menegur, mengingatkan ya. Yang diingatkan berterima kasih karena ada ilmu baru kayak gitu. Ya, ada ngambek, jangan. Orang dikasih ilmu ngambek ya. Jangan bersyukur, alhamdulillah masih ada yang mengingat ya, tapi cara mengingatkannya ya panggil pelan-pelan, jangan di muka umum ya, ngobrol aja, cara yang bijak gitu. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrata lana fi dinina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.